sebelum kita lanjut ke rekomendasi saham pilihan dari Pak William, kami akan mengulas kembali pertanyaan tadi yang tertahan begitu ya mengenai AGII dari Pak Budi di Lombok. Kalau AGII sendiri termasuk yang menurut Pak William ini prospektif tidak? Untuk bisnis saya belum tahu. Cuma kalau ngelihat dari teknikalnya ini strong downtrend. Kenapa? Karena dia turunnya bahkan hari ini sempat rebound nggak bisa lewatin dari harga MA5 dia. Itu pada harga 1440 nggak bisa bertahan dan turun lagi. Jadi saya melihat ini masih terbuka ruang untuk penurunan lebih lanjut. Wah, berarti ini agak bahaya, strong downtrend. Kalau cuma koreksi nggak masalah, bisa dianggap diskon, tapi kalau downtrendnya ini yang jadi persoalan ya Pak ya. Peluangnya akan menguji support berikutnya di posisi berapa? Oke, untuk supportnya ini 1155. 1155. Hindari dulu berarti seharusnya ya? Ya. Oke, tapi keputusan investasi pemirsa tentunya ada di tangan Anda. Kami tampilkan rekomendasi saham pilihan sore hari ini dari Panin Sekuritas. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Bisa Anda capture pemirsa ya. Ini ada BBRI yang direkomendasikan dengan support 4.400 sampai 4.600. INKP-nya juga direkomendasikan di 14.000 sampai 17.000. Tekim support 15.800, resisten 18.200, Bank Mandiri support 6.500, kemudian resisten di 7.450. Itu dia 4 saham pilihan dari Pak William. Langsung saja kita ulas dan sekaligus akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang menanyakan emiten-emiten ini, khususnya yang cukup banyak sore hari ini adalah mengenai Tekim dan INKP. Tadi sudah kita ulas untuk Tekim, INKP-nya seperti apa Pak William? Kenapa Anda tertarik di INKP? Nah, jadi sama Tekim itu pergerakannya mirip-mirip ya. Jadi keduanya juga waktu itu ada resisten di 14.000 udah tembus, cuman perbedaannya hari ini Tekim naiknya sampai reject atas, INKP enggak gitu kan. Cuman pola pergerakannya mirip-mirip. Jadi kita melihat untuk INKP ini 14.000 telah menjadi support baru dengan estimasi target hingga 17.000. Ini sih cuma ngikutin teknikal aja. Oke. Baik, Pak William ini lebih ke menganalisis secara teknikal atau pergerakan harga sahamnya. INKP ada peluang ke 17.000. Sebaiknya untuk melakukan pembelian ini, apakah kita tunggu di 14.000 support yang Anda berikan atau masih ada peluang ketika dia tutup saat ini di 14.600-an? Sebenarnya kalau mau beli dari harga closing saat ini juga nggak masalah, karena kan belum terlalu jauh juga naiknya. Cuma saya jadi 14.000 adalah level support yang perlu diperhatikan untuk INKP. Jadi dengan kondisi harga saat ini mendekati ya mau cicil beli nggak apa-apa. Baik, kalau misalnya dia berbalik arah dengan kenaikan 12%, mungkin besok justru profit taking dan mendekati posisi 4.000 atau bahkan closing di 4.000, sebaiknya jangan masuk kembali. Ya. Oke, itu dia untuk INKP. Bagaimana dengan BBRI? Dari perbankan kenapa justru ke BBRI? Jadi BBRI itu dia berhasil breakout dari resisten di 4.450. Sebenarnya secara teknikal polanya head and shoulders juga, bearish pattern. Cuman dia kalau resisten yang 450 ini nggak lewat baru jadi. Ternyata di breakout. Otomatis kita merekomendasikan saham ini untuk buy. Karena sudah mengkonfirmasi pembatalan pattern. Nah, supportnya itu jadi pada 4450 dan 1.400 maksud saya. Nah, itu sebagai level psikologis, support yang perlu diperhatikan, dan target yang kita rekomendasikan untuk take profit itu ada pada 4.600. Jadi saya melihat karena gagalnya sebuah pattern gitu. Pattern yang gagal ini adalah pattern yang negatif. Ya. Dan justru berbalik arah ke positif melampaui target yang ditetapkan ya, dan sekarang bergerak di 4.490. Kalau misalnya kan lebih banyak yang senang untuk BBRI ini untuk diinvestasi jangka menengah panjang. Mungkin harga wajar dari BBRI, Pak William di posisi berapa? Kalau harga wajarnya sih 4.900 sampai dengan 5.000. 4.900 sampai 5.000 bagi yang mencari-cari emiten untuk di hold agak cukup panjang, BBRI adalah pilihannya. Ya. Oke, itu dia untuk BBRI. Satu lagi dari saham pilihan Pak William, yaitu Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri dibandingkan dengan BRI semenarik apa? Kalau menarik sebenarnya saya lebih prefer ke BBRI, BBRI lebih menarik dari kedua ini. Lalu kenapa saya pilih BMRI? Saya melihat
peningkatan volume ketika dia berusaha rebound kembali pada hari ini. Walaupun closingnya akhirnya sama dengan opening ya, cuma maksudnya dia tuh ada upaya untuk terjadi rebound dengan volume yang tinggi, berarti daya beli meningkat. Dan pada bulan Januari kemarin, dia sempat gagal menembus resisten 7450. Ini bisa menjadi target yang bisa untuk take profit bagi pemegang saham BMRI saat ini. Dan untuk melihat patternnya terbentuk, saya lihat BMRI layak untuk direkomendasikan buy dengan support 6.500. Support 6.500, resisten 7.450, beli karena diikuti dengan volume ya, volume pembelian yang cukup tinggi. Oke, itu dia rekomendasi untuk saham pilihan pada sore hari ini. Ada BBRI, BMRI, INKP, dan juga Tekim. Sudah kita ulas level-level dan strategi untuk melakukan pembelian. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kembali yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Selamat sore dari Henry di Jakarta. Selamat sore Pak Henry. Menanyakan Pak William, konstruksi Adikarya sudah punya di 1475. Saran untuk jangka pendek dan menengah sebaiknya seperti apa Pak? Untuk Adi ini juga salah satu yang polanya udah downtrend. Dia resistennya ada pada 1450 dengan support pada 1250. Untuk sarannya saat ini saya lebih sarankan wait and see. Memang bisa melakukan averaging down, cuman lebih disarankan ketika mendekati support pada 1250. 1250 baru lakukan averaging down. Iya. Kalau kecenderungannya di posisi sekarang Adikarya sebaiknya apa yang dilakukan? Karena kalau kita lihat pergerakan dari Adikarya ini sebenarnya masih cukup menarik tidak Pak? Enggak sih, jadi dia tadi sempat coba rebound sampai 1435, tapi ternyata resistennya 1450 kan nggak lewat. Jadi dia ada potensi untuk menurun kembali ya. Saat ini saya lebih sangka wait and see. Wait and see, jangan sampai level yang Anda sampaikan tadi jebol ya? Iya. Karena akan menguji support selanjutnya di posisi? Support selanjutnya tadi kan 1250, in case dia masih jebol lagi, support selanjutnya itu ada di 1070. Wow, 1070. Support selanjutnya dari Adikarya. Lebih baik ke waskita berarti ya? Ya. Oke. Berikutnya ada Bapak Alif dari Surabaya. Selamat sore Pak Alif. Beliau menanyakan BMTR. Saya sudah ambil posisi di 300. Support dan resistennya kira-kira gimana ya? Dan juga prospek jangka menengah. Oke, untuk BMTR ini kita melihat ada potensi untuk uptrend. Dia sudah mencoba menembus resisten 2 kali, itu ada pada 274. Cuman kan hari ini masih gagal. Kita perkirakan besok masih ada potensi penguatan. Untuk support dia lumayan jauh dan sudah terbentuk selama 3 hari itu bertahan cukup kuat. Itu pada 240. Jadi kita bisa rekomendasikan buy untuk BMTR dengan target pada 310 sebagai target terdekatnya dan berikutnya pada 334. Oke, hold saja terlebih dahulu karena BMTR ini masih menguji support di 240. Kalau ini masih bertahan, masih ada peluang untuk dia berjuang kembali mengalami penguatan. Kalau break di bawah 240, cut loss. Ya. Oke, itu dia untuk BMTR. Kita beralih ke Nanda dari Tangerang. Selamat sore Ibu Nanda. Saya ingin bertanya untuk BBRI dan Telkom, entry level, menengah dan panjang di posisi berapa? BBRI sudah kita ulas karena sekaligus merupakan saham pilihan pada sore hari ini. Telkomnya seperti apa Pak William? Oke, Telkom ini ada support pada 3.240, jadi bisa direkomendasikan buy juga. Untuk target kita estimasinya dia sampai 3.640. Ini adalah harga yang sudah 2 kali nggak berhasil ditembus sehingga tempat membuat Telkom membentuk pola double top. Cuman sekarang dia sudah kembali ke atas support 3240, jadi kita bisa rekomendasikan buy lagi untuk Telkom ini. Buy lagi ya, kalau Anda yang lagi mencari saham-saham yang menarik untuk dilakukan akumulasi, tampaknya boleh agak mencermati Telkom ini karena cenderung akan mendekati support. Sekarang closingnya di 3290 ya Pak, masih naik 1,5%. Banyak yang mengatakan kalau Telkom sudah menguat signifikan seperti Anda sampaikan sempat menguji 36 namun tidak lolos gitu ya. Dia akan cenderung ranging. Iya betul. Bolak-balik gitu, nanti dekat 36 mungkin akan turun lagi, kemudian berusaha lagi. Strategi? Ya, dia akan bentuk pergerakan seperti itu ya, otomatis kita tinggal cari supportnya berapa, resistennya berapa ya, trading di area itu aja sebenarnya. Baik. Bisa juga.
trading dalam range 3240 sampai dengan 36 ya. Iya. Berarti karena ini dekat dengan support, time untuk kembali melakukan pembelian di Telkom. Baik, berikutnya saya ingin bertanya, ini dari Bapak Tony di Jakarta. Selamat sore. Katanya bantuan untuk UNTR saya sudah punya di Pak William 25.200 dan Garuda Indonesia saya punya di 424. Masuknya saran dan masukan untuk 1 bulan ke depan. Bagaimana? Untuk UNTR terlebih dahulu. 1 bulan ke depan. Untuk UNTR ini kan pergerakan sebenarnya sih downtrend. Cuman kita estimasikan dia akan terhenti pada support 21.600. Pada area tersebut bisa melakukan averaging down. Setelahnya estimasi kita UNTR akan menguat kembali dengan target pada 25.000 sampai dengan 26.400. Oke, memang tidak terlalu signifikan dari modal yang dimiliki oleh Pak Tony ya. Boleh averaging down lagi kalau misalkan turun sampai ke 21 ribuan, tetapi keputusan investasi kami kembalikan ke Pak Tony. Semenarik apa untuk Garuda Indonesia dan emiten lainnya yang masih mengantri untuk kami ulas pemirsa, tapi usai jeda pariwara berikut.